informasinya sudah ada beberapa orang yang datangin daerah Bogor ya, Bogor kota ya teman-teman ya. Kemudian untuk slik OJK-nya ini dia masuk ke dalam slik OJK untuk pinjaman yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya dilancarkan segala apapun ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang yang paling banyak diminta, yaitu rupiah cepat, HCI, dan juga KTA Kilat. Nah, bagaimana akhir tahun ini Mbak Desi lapangannya ada nggak ya? Nah, kita akan bahas ya. Dan ingat, saya membahas ini tentang mulai dari bunganya, apakah ada Desi lapangannya, masuk ke dalam slik OJK, kemudian keluar counter apa enggak ya. Jadi kalau di dalamnya nanti terdapat kata-kata yang kok kayaknya lebih kayak mempromosikan pinjol itu enggak ya, karena ini sesuai yang terjadi di lapangan ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi sebelumnya kita akan bahas ya, di sini ada teman saya yang merasa tidak pernah menggunakan EasyCash tetapi dapat konfirmasi melalui aplikasi OVO. Nah, seperti ini, dapat konfirmasi apakah kita mau bayar EasyCash melalui aplikasi OVO. Nah, dari situ saya katakan coba dilihat pernah nggak kita punya aplikasi EasyCash, pernah nggak minjam, dan jawaban teman saya adalah tidak pernah. Dan akhirnya saya bilang, oh, kalau bisa di uninstall aja aplikasi OVO-nya kalau memang kalian tidak pernah menggunakannya. Kalau ada saldonya tarik dulu. Nah, ada juga seorang teman saya mengatakan, saya juga pernah kejadian seperti ini Mbak. Jadi saya cek di akun profil saya, ada nanti yang terhubung seperti ini. Nah, ini diputuskan aja hubungannya atau linknya, diputuskan aja. Biasanya itu ada orang yang menggunakan data kita yang mau menghack menggunakan pinjol EasyCash dan nanti jatuhnya akan kita yang membayar. Nah, itu bisa terjadi teman-teman ya. Kalau kalian punya aplikasi OVO, aplikasi Dana juga ya teman-teman ya, harap dilihat kalau kalian tidak pernah punya pinjol ini ataupun tidak ada penarikan apapun, kalian putuskan saja sambungannya. Kemudian kalau emang tidak digunakan, uninstall aja dulu sementara. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja untuk review penggunaan dari rupiah cepat. Nah, di sini ada teman saya yang baru aja ditagih sama rupiah cepat yang dari PT Kufi. Nah, seperti ini. Jadi ada dua ya teman-teman ya. Ada dua dia surat tagihannya, tapi dengan nama-nama pemimpin yang berbeda. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Satunya menggunakan materai 10.000, satunya lagi enggak ya, dan nama-nama pemimpinnya beda. Jadi buat kalian semua yang mendapatkan tagihan dari rupiah cepat seperti ini adalah surat somasi ya. Kalau kalian memang tidak ada dana, kalau saat ini emang belum bisa membayarkannya, kalian abaikan aja dulu ya, nggak usah ditakutin, nggak usah dikhawatir kalian datang ke rumah apa enggak, ini nanti seperti ini. Tetapi yang perlu kalian ketahui bahwa rupiah cepat ini masuk ke dalam slik OJK ya. Buat teman-teman yang galbay di atas 1 juta, kemudian dia masuk ke dalam slik OJK-nya setelah 30 hari galbay. Ini sudah beberapa teman saya konfirmasi dan sudah dicek emang benar masuk ke dalam slik OJK. Gitu ya. Kalau untuk rupiah cepat ini pendanaannya dari Bank Ganesha ya, bank digital juga ya teman-teman ya. Terus juga untuk DC lapangannya sejauh ini terkonfirmasi masih di daerah Jabodetabek dan Bandung. Kalau untuk daerah Bandung, Bogor, Kerawang dan sekitarnya ya, itu katanya masih random ya, dia masih muter-muter di daerah Jabodetabek gitu teman-teman ya, karena mungkin dia sudah masuk ke dalam slik OJK ya, jadi tidak perlu susah payah untuk mendatangkan DC. Karena apa? Sama seperti konsepnya Shopee, yang mau tidak mau orang pasti akan bayar. Jadi tidak perlu repot-repot untuk membayar pihak ketiga datang ke tempat kalian, paling pihak ketiga penagihan aja ya, penagihan by phone. Kalau untuk ancaman masih ada, kalau untuk teror masih ada ya. Kalau untuk level sebar data gimana Mbak? Sejauh ini yang terkonfirmasi buat teman-teman saya yang menggunakannya, dia tidak sebar data keluar kondar ya, karena selalu saya sampaikan sama teman saya, kalau galbay, kalian galbay di legal ya, kalian jangan nonaktifkan HP kalian, karena kalau kalian nonaktifkan HP kalian atau menggantikan nomor HP kalian, dia akan nyarinya jauh ya, nyarinya kemana-mana. Sering saya informasikan, tapi masih banyak juga yang ibaratnya mungkin beda-beda ya setiap orang ya. Ada yang dia lebih nyaman untuk tidak menggantikan nomor telepon, dia lebih nyaman untuk HP-nya mati aja deh biar jangan ada error ya, tetapi ujung-ujungnya nomor HP suaminya juga dihacker, nomor tetangganya
emailnya juga dihacker, nomor bosnya juga dihacker. Nah, kita menghindari untuk yang lebih jauh ke sana ya. Terus gimana Pak, untuk rupiah cepat ini masih bisa dicicil nggak? Masih bisa dicicil ya, tetapi kalau dari saya ya, karena dia masuk ke dalam SLIK OJK, bagusnya ya kalian kumpulkan aja uang dulu sampai memang cukup, baru kalian bom untuk pelunasan dengan penghapusan denda. Itu bisa, itu pernah ada. Yang penting kalian kuat aja untuk terorannya. Terorannya nggak lama-lama, dia awal 7 hari pertama itu banyak sekali, sampai 100-200 nomor email juga kalian bakalan dibarbar terus sama mereka. Habis itu mereka akan diam, landai, kemudian naik lagi, kemudian itu turun lagi. Untuk teroran di atas 90 hari sudah mulai berkurang ya, sudah mulai jarang. Jadi yang baru-baru aja galbay itu yang paling banyak diserang. Biasanya sampai stres-stres orang yang baru pertama kali galbay gitu ya. Terus untuk rupiah cepat ini dia membebankan bunga, biaya layanan dan juga pajak ya. Bunganya juga lumayan. Bunganya itu bunga harian ya teman-teman ya. Yang saya dapatkan informasinya bunga harian. Kalau emang kalian dapatkannya bunga bulanan, konfirmasi di kolom komentar. Oke, lanjut lagi kita ke HCI. Nah, kayaknya ini banyak ya baru pengguna HCI ya. Kalau dari saya sendiri, karena kebetulan saya pernah galbay di HCI, kalau dari saya lebih baik kalian hindari yang namanya HCI. Tetapi kalau memang daerah kalian hanya bisa untuk HCI, ya apa boleh buat ya kan. Apalagi untuk kredit barang ya, kredit barang HCI terutama HP, biasanya TV. Tapi kalau untuk nilai-nilai yang besar, apalagi untuk yang tenornya di atas dari 12 bulan, mereka nggak mau. Mereka hanya ngambil di bawah 12 bulan, paling mentok itu 12 bulan aja HCI ya. Kalau untuk DC lapangan, sebelumnya saya sudah konfirmasi di YouTube saya sebelum ini, HCI sekarang ini sudah turun ke lapangan, ke kantor. Biasanya itu dia datang ke rumah ya, tapi untuk daerah Jabodetabek dia sudah datang ke kantor. Solusinya bagaimana datang ke kantor? Kalian tinggal tengok aja di vlog sebelum ini ya, bagaimana cara menghadapi DC-nya yang akhir tahun ini datang ke kantor kalian. Gitu ya teman-teman ya. Terus untuk bunganya ini bunga paling tinggi sepinjol menurut saya sih. Karena apa? Banyak sekali yang konfirmasi, gila-gilaan Mbak untuk pinjol HCI ini bunganya, biaya layanannya, pajaknya gabung jadi satu, bunganya besar kali, hampir 2 kali lipat dari pokok pinjamannya. Dan itu kita memang jelas-jelas menandatanganin kontrak secara online. Udah kayak gitu juga kita memang konfirmasi sana sini Mbak. Jadi memang dia ketat sekali aturannya untuk HCI, dan juga dia ini jelas-jelas masuk ke dalam SLIK OJK ya teman-teman ya. Saya sudah merasakannya untuk cara membersihkannya bagaimana untuk HCI ini sendiri. Jadi kalau dari saya sendiri, kalau kalian memang bisa mengajukan pinjol di tempat lain, kalau bisa hindari yang namanya HCI. Karena sudah dari tahun 2022 itu dia primadona HCI, karena dia baru mulai untuk perpinjol-pinjolannya, baru naik-naik 2022. Nah, setelah tahu bunganya lebih besar, ancamannya juga lebih banyak, akhirnya tahun 2023 orang sudah malas menggunakan HCI. Karena apa? Kebarbarannya dan DC lapangannya juga seluruh Indonesia ada ya. Oke, terakhir lagi yang KTA Kilat. Nah, ini nanya-nanya kemarin Mbak, KTA Kilat dong, gimana Mbak DC lapangannya enggak? Untuk DC lapangan KTA Kilat ini random ya teman-teman ya. Random, hampir ada dan tidak ada ya. Itu dia di daerah Jabodetabek dan daerah Bogor ya. Paling banyak ini informasinya KTA Kilat. Kalau memang misalnya kalian daerah KTA Kilat di Bogor masih aman-aman aja, udah santai aja, masih aman-aman aja berarti ya. Tapi informasinya sudah ada beberapa orang yang datangin daerah Bogor ya, Bogor kota ya teman-teman ya. Kemudian untuk SLIK OJK-nya ini dia masuk ke dalam SLIK OJK untuk pinjaman yang besar. Ya, pinjaman di atas 1 juta dengan tenor 30 hari. Karena KTA Kilat ini dia berasal dari Bank OCBC NISP. Jadi pinjol KTA Kilat ini dia linknya ke Kredit Pintar, ke GoPayLater kan, karena dia memang dari perbankan. Jadi kalau kalian misalnya punya galbay di Kredit Pintar, misalnya mau mengajukan KTA Kilat, rata-rata hampir ditolak. Ya, kalaupun misalnya kalian bayarkan lunas terus untuk mendapatkan limit lagi itu sulit. Karena apa? Terdeteksi kalian galbay di link kerjasama dengan si KTA Kilat ini.
Kemudian untuk KTA Kilat per akhir 2023 ini kebanyakan informasinya pengajuannya itu dialihkan kepada model usaha. Diminta untuk nomor telepon dan foto-foto dari usahanya ya, dijelaskan dia punya usaha apa. Itu yang beberapa teman-teman saya informasikan ya, misalnya punya warung ataupun punya usaha konter pulsa ataupun punya jualan-jualan online, itu dijelaskan untuk penambahan modal. Dan juga KTA Kilat ini bunganya harian ya teman-teman ya, bunganya harian jadi besar. Jadi kalau misalnya kalian mau pengajuan untuk modal, dipikir-pikir lagi apakah bisa keuntungan yang kalian dapat harian ini bisa untuk menutupi bunga yang harian dibebankan oleh KTA Kilat ini. Gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk desi lapangannya sih belum terlalu ya, udah saya jelaskan tadi ya. Jadi dia tidak terlalu banyak. Nah gitu ya teman-teman ya, itu dia untuk rupiah cepat, HCI dan juga KTA Kilat ya. Buat teman-teman semuanya yang sampai sekarang ini belum didatangin desanya sampai akhir bulan, harap stay, diam aja, nggak usah terlalu banyak bergerak, nggak usah terlalu banyak yang barbir-bor, cukup kalian diam dan cari informasi sebanyak-banyaknya, ibaratnya seperti sniper unggul. Diam-diam tapi kena sasaran gitu ya, diam-diam tapi ngumpulin uang, diam-diam tapi perbaiki hidup, diam-diam galbay tapi mencoba untuk menetralisirkan semua keadaan. Jadi jangan terlalu banyak kali untuk mainkan joki atau coba-coba untuk gaya lubang tutup lubang lagi karena dengar informasi IDC-nya datang, IDC-nya ini. Jangan seperti itu teman-teman ya. Jadikan informasi ini sebagai tolak ukur kalian ke depan di 2024 kalian harus apa. Jadi harus punya goal-goal tertentu agar hidup kita lebih tertata lagi seperti sebelum kita mengenal pinjol. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat, semoga menjadi tolak ukur buat kalian dan menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.